lanjutan bagi ilmu ini, yang insya Allah kita telah membahas tentang urgensi ilmu, syarat, rukun, dan hal-hal lain, sampai kita tadi kepada pembahasan tentang penghalang, ya, sebab dan penghalang. Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah sebab nasab, yaitu orang-orang yang dari jalur keturunan dengan pernikahan yang sah, maka orang-orang inilah yang nanti sebagiannya, ya enggak seluruhnya juga, ditetapkan sebagai ahli waris. Kemudian kedua, sebab dengan pernikahan, itu pernikahan yang sah juga. Kemudian terakhir al-wala. Nah, dari sinilah masuk kita ke halaman 4, ya. Masuk ke halaman 4, dapatlah kita menyimpulkan ahli waris dari kalangan pria. Siapa-siapa aja sebenarnya yang termasuk ahli waris itu. Ya. Ada 15 orang dari kalangan pria yang masing-masing bertingkat-tingkat dan bisa jadi yang jauh digugurkan dengan yang dekat. Nah, ini dia. Kemudian ahli waris wanita lebih sedikit, hanya 9. Dan ini juga berlaku tadi, bisa jadi yang jauh digugurkan dengan adanya yang paling dekat. Enggak semua juga terima dia, walaupun dia termasuk di sini, tapi ini dengan syarat tidak ada yang lebih dekat dari dirinya. Kemudian bagian-bagiannya yang disebutkan di kolom sebelah kanan, yaitu di dalam Al-Quran Allah hanya tetapkan ada 6 pembagian: setengah, seperempat, seperlapan. Nah, mudah toh ngapalnya. Kalau enggak setengah, seperempat, seperdelapan. Nanti siapa-siapa yang dapat itu nanti saya jelaskan. Kemudian pembagian berikutnya adalah 2/3, sepertiga, seperenam. Nah, mudah toh ngapalnya. Setengahnya, setengahnya gitu ya. Cuman itu aja. Jadi nggak ada pembagian warisan dapatnya 1/10 gitu. Nggak ada. Ada. Ini aja bagian-bagian itu ya. Mudah ngapalnya kan? Udah bisa dihafal belum sekarang? 1 berapa? Setengah, seperempat, seperlapan. Gampang. Kemudian 2/3, sepertiga, seperenam. Ya kan gitu. Setengahnya, setengahnya. Setengahnya, setengahnya. Gampang kali. Hanya itu saja ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Dan perhitungan kita ikhwafillah azinallahu ayakum, pecahan yang nanti akan menjadi faktor yang kita membagi-bagi harta dengannya hanya ini saja. Masih ingat pecahan kan? Masih ya. Jadi dalam Al-Quran dia pakainya pecahan, nggak pakai desimal, nggak pakai persen, pakai pecahan ya. Dan saya kira masih segar di ingatan kita semua ya, dulu belajar sekolah berkaitan dengan pecahan. Nanti ada KPK dan FPB. Apa itu? Kelipatan persekutuan terkecil. Masih ingat apa enggak ya? FPB apa FPB? Faktor persekutuan terbesar. Nah, itu nanti itu aja nanti ngitung-ngitungnya. Mana guru? Soleh mana? Oh, ya, kalau Pak Guru ingat terus dia. Kalau kita agak-agak kabur-kabur. Kemudian setelah para ahli waris yang mendapatkan bagian yang tertentu selesai kita bagikan, di sana ada sisa harta. Nah, sisa harta itu ada 3 golongan nanti. Ada asobah bil nafsi namanya. Dia dapat sisa harta karena memang dia berhak mendapatkan sisa harta dengan sendirinya. Kemudian ada asobah bil ghair. Dia dapat sisa harta sama-sama dengan orang yang sederajat dengannya, satu level. Nanti kita sebutkan level-levelnya, nanti ada diagram pohon keluarganya nanti kita tampilkan. Ada asobah ma'al ghair, sisa harta karena ada sebab orang tertentu pada pohon keturunan. Nah, gitu. Ya, nanti insyaallah dijelaskan pada lembar khusus. Nah, inilah dia ikhwafillah yang inti dari ilmu warisan ini. Siapa orangnya?
berapa bagiannya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi ilmu warisan ini nggak perlu rumit-rumit sebenarnya ya. Dalam seminar seperti ini insya Allah kita bisa menguasainya. Apalagi kalau misalnya kita lupa, kita bisa lihat kembali. Nah, gitu ya. Bisa nyontek nggak apa-apa, nggak boleh nyontek kok, nggak batal warisan gara-gara nyontek, nggak. Kan itu ujian anak sekolah. Iya, kita nggak apa-apa kan gitu ya. Bisa ke kapanpun bisa nyontek ini. Kalau nggak puas balik lagi ke buku bahasa Arabnya. Nah, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya, hanya perlu tadi fokus ya, kemudian menghitung. Nah, menghitung tadi ya. Nah, itu saja modalnya. Selebihnya gampang insya Allah. Semua Allah ciptakan mudah untuk kita melaksanakan ibadah yang agung ini. Baik ikhwafillah, ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ada mau pertanyaan langsung saja tunjuk tangan. Metode penjelasan. Nah, metode penjelasan ini jika kita melihat para ulama ya, masya Allah mereka telah mengerahkan banyak kejerih payah ya. Yang saya kerjakan ini cuma sedikit aja ini dari jerih payah para ulama menjelaskan tentang ilmu warisan ini dan memasyarakatkannya di tengah umat agar umat bisa mengerjakan kewajiban ini sebagai mereka kewajiban ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka dengan berbagai metode menjelaskan tentang pembagian ini, ya. Nah, dari metode ini kita bisa simpulkan dua metode besar atau dua metode pokok penjelasan tentang pembagian ini, yaitu penjelasan Ahlul Quran namanya, atau Thariqatul Quran dengan Thariqatul Fuqaha. Thariqatul Quran dengan Thariqatul Fuqaha. Tarekat Al-Quran dengan tarekat ahli fikih. Ya, tarekat itu artinya metode, jalan, ya. Metode Al-Quran bagaimana? Metode Al-Quran itu dijelaskan siapa orangnya, berapa bagian yang mungkin dia terima. Nah, itu metode Al-Quran. Ya, contohnya suami. Dia kalau enggak setengah, seperempat. Itu saja. Tak ada yang lain. Setengah kalau mayit meninggalkan anak, kebalik. Setengah kalau mayit tidak meninggalkan anak, seperempat kalau mayit punya anak. Udah itu aja. Nah, gitu, itu metode Al-Quran. Orangnya berapa kemungkinan dia bisa terima dengan syarat-syaratnya. Adapun metode ahli fikih kebalikan dari metode Al-Quran. Disebutkan bagiannya dulu. Setengah misalnya. Siapa saja orang yang berhak dapatkan setengah? Suami jika enggak ada anak. Anak perempuan bintun jika tidak ada anak laki-laki. Perempuan jika tidak ada generasi anak. Saudari jika nggak ada anak, nggak ada asal keturunan, dan seterusnya gitu metodenya. Metode ahli fikih menjelaskan berapa bagiannya, siapa orang-orang yang berhak bagian ini dengan syarat-syaratnya. Paham apa enggak? Paham. Mana yang bagus-bagus, metode Al-Quran atau metode ahli fikih? Harus dua-dua. Ya, yang mana metode ini saling melengkapi dia ya. Ya, jadi dari satu sisi orangnya dan berapa bagiannya, dari satu sisi bagiannya dan siapa-siapa orangnya. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas dua-dua dan dia sering melengkapi. Tapi saya lebih suka memulai dengan metode Ahlul Quran. Meskipun banyak kitab fikih, banyak sekali, mereka langsung ke metode ahli fikih. Enggak membahas metode Al-Quran. Sehingga ini yang membuat kadang-kadang agak jelimet karena menghafal syaratnya apa saja. Setengah, si fulan syaratnya apa? Fulan syaratnya apa? Si fulan syaratnya apa gitu dia. Gitu. Tapi ala kulli hal ada juga orang yang suka malah metode ahli fikih kan gitu ya. Nah, ala kulli hal kita akan bahas kedua-duanya insyaallah. Kita mulai pada pagi hari ini dengan metode Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian warisan metode Al-Qur'an, pembagian berdasarkan ahli waris dan berapa saja bagian harta yang diterima masing-masing orang. Oke, kita mulai ya. Dari yang 15 ini kita preteli satu persatu. Dan siapa yang dimaksud dengan istilah ini? Karena bisa saja dia istilah, tetapi hakikatnya nanti mungkin jauh dengan yang orang Indonesia bayangkan. Karena ini istilah syar'i ini. Ya. Contohnya nanti paman. Di dalam istilah Indonesia kan ini berlaku untuk siapa? Paman ini. Ya, adik, kakak, saudara-saudarinya. Kok saudara-saudari? Saudara lah ya. Saudaranya bapak dan juga saudaranya ibu, kan paman juga namanya, juga namanya kan. Nah, dalam istilah syar'i yang disebut dengan paman atau am itu hanya dari pihak bapak saja.
tidak dikatakan am dari pihak ibu. Khol namanya nanti, kholun. Nah, dan nggak terima warisan jadinya. Gitu ya. Nah, makanya satu persatu ini kita preteli. Jadi hakikatnya yang perlu kita ketahui. Kalau istilahnya mungkin saja sama, tetapi hakikatnya yang penting kita pahami. Gitu. Jika ada yang tanya langsung saja. Kita masuk ke halaman 6. 6. Az-zawju. Nah, ini orang pertama yang menerima warisan dari kalangan pria. Az-zawju. Ini dihafal ya. Nanti kita ketika latihan, saya nggak sebutkan suami, nggak. Zauj saya katakan. Az-zawju. Apa zauju? Suami-suami masa nggak tahu bahasa Arabnya suami? Kalau perempuan, kalau istri apa istri? Zaujah, tahu itu ya kalau itu ya. Nah, kalau suaminya zauju, kalau suami istri zaujatun, kalau suami zauju. Nah. Suami yang dimaksud adalah suami sah dari mayit. Nah, perhatikan ikhwah fillah azanillahu iyyakum. Semua yang akan kita bahas secara istilah di sini adalah istilah yang berkaitan dengan si mayit, yang kaitannya dengan si mayit. Ini adalah sentral dari pembahasan kita, dan semua yang kita katakan di sini dipandang dari sisi mayit. Jadi kalau kita katakan suami, berarti suaminya siapa? Suaminya mayit. Berarti siapa yang meninggal? Iya, wanita yang dia punya suami. Kalau misalnya kita katakan istri, berarti istri siapa? Kalau kita katakan istri, berarti istri si mayit. Nah, gitu. Nah, ya. Kemudian kalau kita katakan anak, anak si mayit. Nah, kan jangan salah, ya. Kalau kita katakan ibn misalnya tadi, anak laki-laki, maka anak laki-laki mayit. Kalau kita katakan bintun, apa tulisannya jelek? Bin, anak perempuan. Berarti anak berapa? Berarti anak perempuan si mayit. Zaujah misalnya, zaujah. Istri, berarti istri mayit. Kemudian bapak apa bahasa Arabnya? Abun. Abi gitu orang, abun. Bapak. Berarti bapak siapa? Bapak mayit. Kemudian umun apa Ibu. Ibu siapa berarti? Ibu mayit. Tanpa kita perlu membicarakan hubungan antara mereka dengan mereka. Kalau ini hubungannya dengan ini apa? Kakek dengan cucu kan gitu. Tapi tidak kita bahas itu, nanti malah membuat kerancuan. Hubungannya dengan si mayit aja. Kalau umun, nah umun di sini umun siapa? Umul mayit, berarti siapanya ini? Nenek kan. Nah, seringkali orang ketika dikatakan umun, nyasarnya ke sini. Pikirnya mama anak-anak si mayit. Enggak, jangan kesasar. Sekarang kita sentralnya ke mayit. Jadi semua istilah yang akan kita pakai itu dipandang dari sisi si mayit, bukan dipandang dari sisi orang lain yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi jangan sampai salah duga kita cara mama, ini kan gitu istrinya si mama anak-anak gitu. Enggak, mama berarti mamanya mayit, bukan mama anak-anaknya, dan gitu seterusnya yang nanti akan kita bahas di sini. Jadi sentralnya mayit, dan jangan membahas hubungan antara mereka. Ya. Aduh. Berarti dalam hal ini kita tidak punya ilmu tentang syarat yang keberapa tadi? Syarat nasab ya, yang ketiga syaratnya. Syaratnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nomor 3 syarat. Syarat untuk bisa kita laksanakan pembagian ini yaitu, itu masih ada syarat di situ. Harus memiliki ilmu tentang pembagian harta warisan, terutama tentang sebab yang menjadikan seorang mendapat harta. Jadi kalau sebab nasabnya kita nggak ketahui, sebenarnya kita belum bisa kasih pembagian ini. Kita harus selusuri dulu sampai sedapat-dapatnya nasab dia kemana. Paling-paling kita cuman bisa dia nikah sama siapa. Nah gitu. Jadi kita dia anak angkat,
sebenarnya dia bukan bagian dari keluarga ini. Karena tadi anak angkat dia enggak dikatakan anak sebenarnya. Anak susuan, anak lain-lain ya, nanti tidak dikatakan anak. Nah, gitu. Ya, jadi harus diketahui sebab nasabnya. Siapa nih keluarganya? Cari. Misalnya keluarganya di Binjai, Kak cari di Binjai dulu siapa keluarganya. Di Tebing, cari di Tebing. Nah, gitu. Dicari dulu. Nah, gitu. Baru bisa kita laksanakan. Syaratnya harus terpenuhi dulu ini. Gitu ya. Oke, nah itu kasus saja, nanti kita selesaikan kalau memang ada kasusnya. Nah, tapi sebenarnya anak angkat bukan termasuk nasab yang sah. Baik, suami. Suami adalah yang dimaksud dengan suami di sini. Saya ganti slide show-nya. Zauju ya, suami. Tapi masing-masing sudah punya ya. Suami yang dimaksud di sini adalah suami sah dari mayit yang masih berada dalam ikatan pernikahan atau iddah talaq raj'i. Yang meninggal di sini siapa kalau yang ditinggalkan suami? Mayitah berarti. Ya, mayitah, mayat perempuan. Tinggal tambah tahnya jadi sini gampang. Kalau bahasa Arab itu taruh tamar butuh jadi perempuan. Enak kan belajar bahasa Arab kan? Makanya belajar. Mayitah tuh, meninggal. Salah lah ini. Ya, jadi suami yang ditinggalkannya. Oke, jelek nggak apa-apa. Oke, jadi suaminya yang meninggal, berarti istri yang meninggal berarti perempuan, mayitah. Nah, suami yang dimaksud di sini dia yang masih dalam ikatan pernikahan. Jadi kalau udah diceraikan zaman dulu-dulu ya udah berarti bukan suami lagi namanya. Walaupun itu suami dulu, dia dulu. Waktu dia meninggal suami atau enggak? Nah, gitu dia patokannya. Ataupun dalam iddah talaq raj'i. Tahu talaq raj'i? Enggak tahu. Kalau suami mentalak istrinya, maka ada masa tenggangnya. Iya, masa iddahnya. Salah satu quru, 3 kali suci. Bukan 3 bulan ya, enggak pas 3 bulan sebenarnya, 3 kali siklus haid, 3 kali suci. Gitu. Nah, itu talak itu masa tenggang. Jika pada masa tenggang itu enggak isi pulsa, enggak dirujuk, baru dia cerai betulan. Cek gitu. Putus, dia harus nikah lagi. Tapi kalau masih dalam masa tenggang, dia cukup mengatakan aku rujuk padamu, Dek. Ya gitu. Cukup isi pulsa. Kalau belum terblokir sama Telkomsel apa sama Indosat, masih bisa isi pulsa, jalan lagi dia suami istri lagi. Tapi udah terhitung 1 talak. Ingat, talak hanya marrotan. Talak hanya 2 kali yang bisa rujuk. Talak ketiga udah nggak bisa rujuk lagi. Nah, itulah talak raj'i. Jadi masih dalam talak raj'i itu dalam Islam, 2 sejoli masih dikatakan suami istri, meskipun udah berantem, meskipun udah dikoyak buku nikahnya, udah terbang piring semuanya, nggak ada cerita. Kalian masih suami istri. Kalau salah seorang meninggal, masih mewarisi yang lainnya. Sebelum iya gitu. Kalau udah 3 kali siklus, maka baru cerai namanya. Harus nikah lagi, dia akad lagi dari awal seperti awal dulu menikah, ataupun talak 3. Kalau udah talak 2 kali gitu berantem kan gitu ya, talak 1 udah rujuk lagi kita rujuk, kemudian berantem lagi gitu kan, udah rujuk aja kita rujuk lagi, udah 2 nih, ketiga kali berantem, ceraikan kau katanya gitu kan, gitu ya, udah nggak ada lagi rojeknya itu ada masa tenggang, ada 1 bulan, tapi masa tenggangnya bukan masa tenggang bisa rujuk. Masa tenggang hanya melihat apakah si wanita hamil atau enggak hamil. Tapi setelah dia ucapkan teng yang ketiga itu nggak ada ampun lagi, udah langsung di situ diblokir kartunya. Ya kan, udah nggak bisa lagi rujuk. Nah itu, jadi talak yang ketiga itu bukan rojeknya namanya ya, bain namanya. Yang rojeknya yang 1 dan 2. Oke. Nggak ditinggal aja lah, talak harus jelas dia. Oh, maksudnya ditinggal pergi apa? Dakwah apa? Enggak, itu enggak talak, itu enggak. Harus jelas ya. Oke. Nah gitu ya ikhwah, kalau ada yang enggak jelas ya silakan ditanya langsung. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakn. Apa kata Allah, dan bagi kalian yaitu para suami 1/2
dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian. Jika mereka tidak punya anak. Perhatikan, yang nggak punya anak siapa ini? Iya, baik anak dia dari ikatan pernikahan dengan si suami yang ini tinggalkannya tadi, suami terakhirnya ketika dia meninggal dunia, dia masih punya ikatan hubungan dengan suami ini secara sah, ataupun dengan suami-suami sebelumnya, ataupun dia punya anak dari jalur yang entah macam mana, pokoknya anak biologis dari sang wanita ini, maka itu dikatakan mayit punya anak. Dan ketika mayit punya anak, maka suaminya hanya berhak mendapatkan seperempat. Jika enggak punya anak, maka baru dapat setengah. Nah itu dia, makanya orang sering nikahi cari janda kaya katanya kan gitu. Lihat dulu janda kayanya punya anak apa enggak kan gitu. Itu dapat seperempat cuman. Gitu ya. Jadi suami hanya 2 saja bagiannya. Kalau enggak setengah kalau misalnya mayit tidak punya anak, seperempat kalau mayit punya anak. Nah gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, banyak pertanyaannya. Yang depan dulu Pak ya, yang depan dulu silakan. Ya, kalau wanita yang dipandang anak adalah anak biologis. Semua anak dia, meskipun dari perhubungan menikah yang sah ataupun tidak, maka itu anak bagi dia. Beda kalau laki-laki. Dikatakan anak seorang laki-laki jika itu lahir dari pernikahan yang sah dengan seorang wanita. Jadi wanita itu dia secara biologis dia. Tes DNA. Kalau ini mau tes DNA pun, tapi kalau pernikahannya tidak dijalin dengan yang sah, tidak dianggap anaknya. Disebutkan kepada mamaknya tinggal dia nanti. Bukan anak si suami ini. Gitu. Nah itu untuk wanita ya. Jadi wanita dia ibu biologis. Ibu biologis. Tapi kalau laki-laki dia nggak bisa anak bapak biologis. Dia harus bapak dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya, silakan Pak jika ada yang ditanyakan. Oh ya. Ya dapat. Dari mana? Dari mamaknya dapat. Dari bapaknya nggak dapat. Dia nasab kepada mama. Bapak siapa nih? Dalam ilmu warisan tidak dianggap bapak dia. Dia hanya punya mama. Dia Isa bin Maryam. Hanya punya mama. Isa bin Maryam, nggak ada bapaknya kan? Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, dia Isa bin Maryam, dia tak punya bapak. Jangan dikatakan dia punya bapak, rancu nanti. Ya. Dalam ilmu ini dia dikatakan nggak punya bapak. Dalam syariat Islam juga nggak punya bapak, dia nggak bisa dinikahkan oleh bapak biologisnya itu karena dia di luar hubungan pernikahan. Bapak itu tadi duluan, silakan Pak. Anak bawaan istri, mana yang kita buat ini? Iya, berarti anak punya anak dia. Anak biologis itu, baik dengan ikatan pernikahan ataupun qadarullah enggak, waliyadzubillah. Tapi itu tetap terhitung mayit punya anak, sehingga suaminya hanya dapat seperempat saja. Ya. Mana macam mana? Tadi dapat faedah dari ayatnya tadi enggak? Yang kiri. Gini. Yang meninggal kan apa? Perempuan nih. Bapaknya siapa yang meninggal? Bapaknya siapa? Suami siapa? Sentralnya mayit, jangan kemana-mana. Oh, mayit, kita taruh sini mayit. Mayit meninggal dunia. Siapa yang ditinggalkan? Dia punya zaujah. Oke, mayit punya zaujah. Dah, terus? Yang punya anak siapa? Zaujahnya ini. Bukan anak ini. Anaknya ini kan? Dah, terus kemudian apa masalahnya? Kalau yang ini meninggal, ya nggak dapet lah. Nggak ada hubungan nasab. Nggak dapet. Ini namanya anak angkat, anak tiri, anak susu, nanti ada kita jelaskan.
Anak angkat, anak tiri, anak susu, anak haram, anak haram pula. Anak zina nggak ada dapat. Nggak ada dapat. Ini sarjana hukum ya, salah pula kita nih. Siapa yang sarjana hukum tanda tangan, tanda tangan? Oh, bahaya kita ini. Iya. Mana. Suami mana? Yang mana nih? Yang meninggal dunia? Ini mayit. Dia punya anak haram. Nggak bisa, anak haram bukan anak. Waduh, ini dia hukum Indonesia ini. Nggak bisa, dalam ilmu warisan yang Allah tetapkan anak dengan ikatan pernikahan yang sah. Bukan anak ngaku-ngaku, bukan anak biologis. Mau tes DNA pun dia nggak bisa. Oh iya benar. Harus kita luruskan itu, Bang. Kemenhumkam kita ya. Makanya harus belajar kita ini supaya tercerahkan kita. Oh iya. Bukan. Itu bukan anakmu. Itu nisbat kepada ibunya. Dia Isa bin Maryam. Oke ya. Ini berkaitan dengan anak sebenarnya jadinya. Oke, itu suami. Nah, kebalikannya dengan istri, ikhwafillah. Istri mendapat setengah dari yang didapatkan suami. Perhatikan untuk zaujah. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Para istri memperoleh seperempat harta jika kamu meninggalkan anak. Jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. An-Nisa ayat 12. Nah, maka bagian istri adalah 1/4 jika mayit tidak memiliki anak keturunan, baik dengan istri itu ataupun dengan istri-istri yang sah yang lainnya sebelum dia, baik pria ataupun wanita. Dan dapat 1/8 apabila punya anak, baik pria atau wanita, baik dengan istri yang itu ataupun dengan istri yang lainnya. Dan untuk zaujah, maka boleh ada banyak zaujah. Kalau suami tadi nggak mungkin, mayitah meninggal dunia. Lalu tiba-tiba zaujnya ada 2, nggak mungkin. Yang pertama yang sah, yang lain nggak sah, itu berarti selingkuhan. Nggak boleh. Kalau mayitah maka harus ada 1 zauj. Tapi kalau mayit bisa saja punya banyak zaujah. Ada zaujahnya banyak sampai 4. Bagaimana kalau ada yang kelima? Iya, maka dilihat pernikahan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat dari tanggal berarti historik. Yang kelima nggak sah. Yang kelima bukan istri namanya. Gitu ya. Oke, nah demikian. Makanya nanti ada bahasa Arab, perhatikan bahasa Arabnya. Kalau 1 orang itu namanya zaujah, kalau 2 orang namanya zaujatani namanya. Zaujatani. Kalau 3 orang istri namanya bahasa Arabnya apa? Salathu. Salat. Ingat 3. Salathu zaujatin. 3 istri namanya. Kemudian kalau 4 arba'u zaujatin. Gimana mau nikah lagi kita nih? Ini aja nggak bisa ya kan gitu. 2 orang istri, 3 orang istri. 3 orang istri apa? 3 orang istri. Salathu zaujatin. Oke ya, nah itu dia. Nah, jika istrinya banyak, maka syuraka ufi rubu au fithumun, maka mereka berserikat dalam yang 1/4 dan 1/8 ini. Gak bisa istri kedua tiba-tiba datang, aku dapat 1/4 juga. Gak bisa. 1/4 itu bagi-bagi kalian, berapapun kalian. Makanya kasihan kalau 4 ya, bagi 4 dia kan. Kasihan apa enggak itu? Gimana? Habis. 4 istrinya semua diambil ya? Enggak. 1/4 kongsi. Makanya punya aset harus di atas 1 triliun. Kalau enggak kasihan ya kan? Udah punya anak pula lagi, 1/8 berarti yang dibagi. Istri 4, cuma dapat 1/8. Itulah kasihan kan? Kasihan apa enggak? 1 aja. Belum tentu.
Gitu ya. Oke, nah itu dia suami dan istri. Oke, di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Walaupun dia saya dapat istri pertama yang punya anak, tetap dia berserikat. Tetap berserikat, walaupun dia yang nggak punya anak, walaupun masih baru akad langsung meninggal dunia, tetap. Walaupun nikah siri ada hak saksinya, ada maharnya sah katanya, tetap dapat. Ya, nikah sah secara syariat, meskipun nggak disaksikan oleh Pak Penghulu. Nah, demikian pula istri, dia masih terhitung istri jika dia dalam ikatan pernikahan meskipun sesaat, nikah langsung meninggal dunia misalnya, atau dalam iddah talaq raj'i. Jika masa tenggangnya tadi habis, maka tidak dikatakan istri lagi gitu. Jadi ketika sudah terjadi cerai-ceraian, tapi masih dalam masa iddah, jika salah seorang dari meninggal, maka yang satunya mewarisi harta yang satunya karena dalam mata syariat mereka masih suami istri. Jadi dalam masa iddah itu masih saling mewarisi, masih wajib nafkah, masih wajib pakaian, masih wajib tempat tinggal. Nah itu dia sebenarnya ya. Jadi bukan langsung cerai, langsung bubar, nggak gitu dalam Islam. Ada iddah supaya mikir-mikir lagi gitu ya. Kan sayang kan gitu ya. Udah enak teh manisnya kan gitu kan. Saya nggak tahu kan. Jadi suaminya meninggal, mereka tidak punya anak. Ya. Mengangkat anak. Sudah. Suaminya meninggal, mereka nggak punya anak. Berarti anaknya angkat, oke? Jadi anak kan nggak ada hak dan warisan. Anaknya nggak dapat aja lah anak angkat. Nah, jadi si istri ini tadi, karena kebetulan si suami ini dari keluarga yang lumayan kaya, tapi memang belum bagi-bagi warisan nih, cuman masih sekedar apa aja hibah ya, kita jadi kata-kata wasiat dari orang tua kalau memang nanti ini bagi-bagi warisan kamu bagiannya ini. Nah, tapi qadarullah si anak duluan yang meninggal, si suami kita daripada orang tua yang mau bagi-bagi harta. Nah, jadi ini gimana Ustaz? Harta yang tadinya diwasiatkan atau yang rencananya masih apakah mau dibagi itu gimana Ustaz? Apakah ada hak istri untuk mengambilnya? Itu kebaikan hati sang mertuanya itulah. Kalau misalnya yang kita bagi-bagi ini harta sang suami meninggal itu, nggak harta ibu mertuanya. Harta yang tadi dijanjikan belum jadi hak si suami. Istri. Nah, iya. Yang sekarang yang dijanjikan dapat harta suami meninggal atau si istrinya? Suaminya. Sebelum meninggal ini yang tanah bagian ini untuk kamu nih gitu. Tapi ternyata belum dibagi. Belum ada dibuat inilah. Ya dia tanya lah, namanya dia apa kan mertua, mantu kan gitu, mantu yang ditinggal ya. Dia nanya sama mertuanya, gimana Bu yang kemarin itu kalau mau Ibu sahkan langsung diurus suratnya. Oh berarti nggak jadi, nggak ada. Nggak bisa. Itu makanya ketika ngomong-ngomong langsung aja Bu ya buat suratnya kita Bu ya gitu langsung. Nggak jelas. Iya, langsung pindah tangan harta itu ketika belum pindah sah, dia nggak pindah. Jadi dia tetap pada milik mertua nih. Sebelum dia lakukan pemindahan yang sah, gitu. Cakep-cakep aja, cuman di ruang tamu aja cakep-cakep. Oh iya. Anda berusaha menyimpulkan ini. Simpulnya kesimpulannya benar atau nggak Ustaz ya? Untuk mayitnya itu zaujah gitu kan. Mayitnya zaujah, oke, dia meninggalkan zauj berarti. Terus ya. Ketika istri punya ketika zaujatunnya itu statusnya janda ataupun mungkin terjadi di luar nikah, maka harta anak itu dapatnya nasab dari mamanya ya, berdasarkan nasab mamanya ya Ustaz ya. Ya. Nah, kecuali memang anak biologis dia ya. janda udah nikah ya, Enggak, tapi gini, dia menikah dengan sang wanita mayit ini bawa anak. Oh iya, berarti dia tetap nasab ke mamanya, bukan anak si mayit. Iya kan? Anak tiri ya kan istilahnya Iya, kan. anak tiri. Anak tiri mayit, enggak dapat anak tiri mayit. Terus sama anak di luar nikah ya. Enggak dapat. Kecuali anak biologisnya baru Betul. dapat ya. Ya itulah yang halaman 8. Makanya mau dibahas sebenarnya. Makanya
Langsung dibalik, kalau sudah cukup di suami dan istri, masuk kita ke ibn dengan bin. Nah, perhatikan istilahnya. Apa kalau putra? Ibn. Nah, bin kalau misalnya kita kan bin ya kan ya. Kalau mau nikah nampak binnya. Kalau udah meninggal dunia baru nampak binnya ya kan di batu nisan. Nah, bin. Nah, putra siapa? Kemudian bin. Nah, binti, kalau orang bilang binti. Nah, kalau nikah atau kalau meninggal baru nampak bintinya kan? Binti siapa? Oh, tapi kurban sekarang pakai binti juga di masjid itu ya kan? Fulan bin fulan. Fulanah binti fulan. Nah, kan gitu ya. Oke. Nah, ibn dengan bin. Oke. Ibn dengan bin. Ibn atau putra adalah anak laki-laki sah dari mayit. Nah, perhatikan kalau dia ibn, dia harus sah dari mayit kalau dia putranya seorang mayit. Kalau dia putranya seorang mayitah, maka dia nggak perlu ikatan pernikahan yang sah. Di sini lupa saya cantumkan. Jadi, kalau ibn ada seorang suami dengan istri mayit, kita katakan mayit. Kalau mayit dikatakan ibn oleh si mayit, maka ibn ini harus dalam pernikahan yang sah. Tapi kalau mayitnya mayitah ini yang mungkin lupa. Mayitah, betul ya? Mayitah, ya betul mayitah. Kalau mayitah, maka ibnnya dia ini ibn biologis, tidak harus dalam ikatan pernikahan yang sah. Itulah yang dikatakan ibn seorang mayit. Ibn seorang mayit adalah ibn sah kalau dia dari seorang pria, bukan anaknya, anak angkat, anak tiri, anak susuan dan lain sebagainya. Kalau ibn seorang wanita, maka ibn biologis, ibu biologis yang melahirkannya itu ibn sah dari seorang mayat wanita. Oke, sampai sini. Apa bagiannya? Dalilnya adalah Nabi bersabda, alhiqul faraida bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Serahkanlah bagian-bagian faraid itu kepada pemiliknya, apa yang tersisa maka milik yang terdekat dari kalangan pria. Dan dari dalil-dalil syariat, yang terdekat dari mayit adalah keturunan ke bawah, ya. Jadinya anak ini dominan dia. Tidak mungkin anak itu nggak dapat atau terhalang dengan yang lainnya. Beda yang jauh-jauh seperti saudara. Saudara itu bisa terhalang dengan anak. Kalau ada ibn, akhun nggak dapat, saudara nggak dapat. Apalagi paman, amun. Kalau ada ibn, amun nggak dapat. Dia bisa menghalangi yang lainnya. Tapi kalau ibn, nggak mungkin nggak dapat. Dia nggak ada yang menghalanginya dan dia jalur pertama, prioritas. Nah, gitu. Apa yang didapatkan ibn? Ibn dapat sisa harta. Jadi setelah dibagikan tadi ke mamaknya berapa tadi kan? Atau misalnya yang meninggal laki perempuan, maka dibagikan kepada bapaknya berapa? Maka dia dapat sisanya. Kalau dia sendirian, maka namanya asaba bin nafsi, yaitu dia sendirian tanpa ada putri, ataupun dia di sini putra semuanya, maka bagi rata. Misalnya anak putranya ada 5 misalnya gitu ya, maka sisa harta itu bagi 5 mereka gitu. Kalau ada putri, maka namanya asobah bil ghair, yaitu dibagi rata dengan ketentuan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian anak-anakmu, yaitu bagian 1 orang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Gimana tuh? Ngerti apa enggak? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jika dia ternyata ada 2 orang, maka bagaimana baginya? Bagi rata, setengah-setengah. Tapi kalau di sini ada anak perempuan, macam mana baginya jadinya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain, kata Allah. Laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Macam mana tuh baginya kalau kira-kira hartanya orang ini punya semuanya?
Iya, bagus. Bagi 5. 2/5. 2/5. Yang ini 1/5. Gitu cara baginya. Laki-laki dapat 2 bagian. Perempuan dapat 1 bagian. Alias laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Gitu. Oke, itu Ibn. Sampai sini ada pertanyaan? Bagian bapaknya. Oh, kalau misalnya dia mayit, bagian bapaknya siapa? Misalnya mayitah. Oh iya, bapaknya. Perempuan yang meninggal perempuan. Yang meninggal perempuan. Perempuan itu ketika meninggal punya ikatan pernikahan dengan seorang suami. Oke, ya dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu. Jauh dapat berapa kalau mayit punya anak? Punya anak. 1/4 dulu dikeluarkan, baru 3/4-nya kita bagi untuk orang ini. Gitu caranya. Nanti saya bagikan lebih rinci lagi insya Allah di halaman-halaman belakang besok. Jadi sisa yang dapat kita keluarkan dulu, sisanya baru mereka berbagi gitu caranya. Iya. Bener? Ya. Oh enggak, nanti paling berkurang dia. Kalau orang tua berkurang. Anak. Tapi dapat juga dia. Jadi kalau ke atas, dia enggak terdinding. Tapi dia berkurang jatahnya dan bertambah kalau enggak ada anak. Jadi dengan ab pasti dapat pasti. Hanya saja kalau di bawah ada, dia sedikit. Kalau di bawah enggak ada, dia dapat lebih banyak. Gitu aja. Tapi kalau ini pasti dapat. Kalau ini dia terhijab separuh atau sebagian berkurang karena ada anak di bawah. Oke, itu. Tapi nanti insya Allah kita bahas juga. Oke. Siapa lagi? Mana? Tapi yang meninggal mati. Perempuan yang meninggal. Ya betul. Semua sih sebenarnya sekaligus. Kan nanti kita buat tabelnya. Sebulan sekian gitu, nggak ada di luar, nggak ada apa, sekaligus nanti kita keluarkan dan nanti bagi-bagi hartanya kita hitung sahamnya berapa nanti pakai saham baru kita lakukan pembagian sekaligus. Kalau dalam perhitungan kita pertama yang dapat furud dulu, yang dapat bagian yang tadi berapa? Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 itu kita keluarkan dulu, baru dapat sisa hartanya, baru sisa hartanya dibagi pada orang yang yang dapat bagian sisa harta. Tapi itu secara tertulis, ya secara tertulis kayak gitu urutannya. Tapi secara pembagian nanti duitnya diganti ya nggak ini duluan gitu, nggak gitu. Sekaligus. Nah, gitu. Ya betul, prosesnya pertama yang per kita keluarkan dulu. Sisa harta baru kita keluarkan orang-orang yang mendapatkan bagian sisa harta. Khair. Ibunya mayita masih hidup, ini dia, Gak apa-apa, dapat dia. Dapat ibu kalau misalnya ada anak, ibu dapat sudus 1/6. Jika ada anak, ibu dapat 1/6. Meskipun bapak udah meninggal dunia, nggak apa-apa. Boleh kenapa? Bapaknya masih ada, ibunya meninggal, nggak apa-apa. Dua-dua orang ini pun nggak apa-apa sebenarnya. Kalau dalam kasus punya anak, bapak 1/6 juga. Ini orang ini di dalam kasus ini dapatnya sama-sama 1/6. Kalau misalnya meninggal satu, ya udah itu 1/6 juga. Meninggal satu ya 1/6 juga. Enggak. Ya. Nanti ada dalilnya insyaallah. Kita masih nyodok-nyodok ke ibu dengan bapak, padahal nanti ada ya. Oke, di putra aja dulu putra. Ibn udah dapat Ibn. Ada di belakang nanti, ada. Nanti kita contohkan mau berapa miliar nanti kan. Nah, coba bagian belakang. Iya benar, coba bagian belakang paling terakhir. Coba ya. Bagian terakhir lembar-lembar ke bagian belakang halaman 46, 47, 48 itu saya khususkan sudah dikasih pembagian-pembagian. Misalnya harta 2/24.
Soalnya harta dibagi 27, harta dibagi 17, dibagi 10 gitu. Jadi berapa triliun pun nanti sisa hartanya setelah dikeluarkan semua kewajiban-kewajibannya, dibagi segitulah nanti. Baru dibagi berapa bagian-bagian dari yang mereka terima. Ada dapat 3 bagian, ada dapat 12 bagian, dapat 4 bagian, 8 bagian gitu dari saham tersebut. Itu dia nanti. Jadi nanti kita akan bicara duit, tapi kita bicara faktor pembaginya saja, duitnya lain-lain. Yang cuma meninggalkan Mio, ya kan? Meninggalkan Mio, berapa? Ya bagi-bagilah Mio-nya. Aduh. Tetap harus bagi-bagi. Oke. Kita setengah jam lagi sebelum maksud zuhur maksudnya. Ibn udah clear ya, Ibn? Sekarang kita bint ini lebih spesial ya daripada Ibn. Bint. Oke, zauj kok masih zauj itu. Ganti dulu. Tapi di situ udah ada ya, zaujah selesai, Ibn selesai, bint. Nih bint. Bint itu anak perempuan, binti, ingat aja binti. Bint. Gitu ya. Agak kepotong sedikit nggak apa-apa ya. Oh iya, Ibn tadi saya lupa. Bahasa Arabnya ketika anak lebih dari satu, nanti kita pakai istilah syar'i ya. Ibn, kalau misalnya 2 orang, ibnani istilahnya. Tapi bisa pakai istilah Indonesia nggak apa-apa nanti. Kalau 3 berarti salah satu abnain. Kalau 4 arba'atu abnain. Nah, seteruskan aja dengan bilangan-bilangan bahasa Arab. Itu saya kasih titik-titik. Bisa khamsatu, sittatu, sab'atu. Hafal nggak 1 sampai 10? Thamaniyatu. Tis'atu, ya, asyaratu. Gitu ya. Oke, jadi berapapun nanti anaknya, masukkan dia di situ, nanti berbagi sama rata dengan mereka. Nah, demikian pula bin. Coba perhatikan bin. Bintu. Bintu adalah anak perempuan sah dari mayit. Bukan anak zina, anak angkat, anak tiri, anak susuan dan lain-lain kalau mayitnya laki-laki. Tapi kalau mayitnya perempuan, maka ini anak biologis. Nggak perlu ikatan pernikahan untuk menisbatkan kepada seorang perempuan. Ya, untuk seorang laki-laki perlu ikatan pernikahan. Tapi kalau untuk perempuan, ibu biologis. Tidak juga ibu angkat. Misalnya, ini dulu mama angkatku, nggak bisa. Ini mama susuku dulu, aku nyusu sama dia dulu, nggak bisa juga. Ini nasab, yang lahir dari rahimnya betul. Baru itu yang dapat warisan. Ibu nasab, ibu biologis. Nah, ya. Nggak bisa angkat, nggak bisa susu. Nah, itulah bin putri. Kemudian dalam istilah syariat mungkin 2, ya ini hafal saja nggak apa-apa. Bintani 2 orang perempuan. Salah satu banatin berarti 3 orang anak perempuan. Arba'u banatin dan seterusnya. Itu nanti bisa kita bahas Indonesia kan kalau belum ngerti. Bagiannya, berapa bagian yang diterima putri? Perhatikan firman Allah, in kunna nisa fauqatnatain falahunna thulutsah ma tarok wa in kanat wahidatun falahan nisf. Jika anak perempuan itu 2 orang kata Allah, maka dia dapat 2/3. 2 orang atau lebih, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 2/3. Tapi kalau sendiri tok, maka dia hanya dapat setengah. Gitu. Nah, berdasarkan itu, maka bagian putri hanya 3. Hanya 3 kemungkinan. Kalau dia banyak, 2 atau lebih, maka mereka dapat 2/3 bagi rata. Kalau dia sendirian, maka dia dapat separuh harta. Kalau ada anak laki-laki bersama anak perempuan, ada putra bersama putri, maka mereka dapat sisa harta yang berbagi di antara mereka. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Nah, itu dia. Oke. Sampai sini paham? Nah, mayit meninggal dunia, ada bapak, ada ibu, ada bint. Dapat berapa jadi bintnya? Iya, dapat setengah. Ini dia sendirian, nggak ada ibn, maka dia dapatin setengah, 1/2. Kalau ternyata 2 anak perempuan yang ditinggalkan, berapa dapatnya? 2/3.
ataupun 3, ataupun 4 dan lain sebagainya, dapat 2/3. Tapi kalau ternyata ada ibn bersama bin, maka dapatnya berapa? Sisa harta. Baru berbagi di antara mereka sisa harta itu. Idzakari mislu hadzil untayain. Nah, macam mana yang baginya kalau segi kayak gini hartanya? Coba bagi. Ini seperberapa, ini seperberapa, ini seperberapa. Ya, bagi 4? Enggak. 4 ya? Oh iya, 4. Ya. Jadi ini 2/4 alias 1/4. 2/4 kan setengah ya. Ini berapa? 1/4, ini 1/4. Bagus. Nah, gitu cara baginya. Laki-laki dapat 2 bagian, wanita. Bagus. Nah, gitu. Ya, oke. Bin, ada pertanyaan? Gimana? Kalau putra tadi dapatnya berapa? Ya, bagus. Dan mereka kalau putra, kalau ibn dia nggak dapat per ya. Ibn nggak ada istilah dapat per berapa. Ibn itu sisa harta. Ibn nggak ada main per. Ibn itu dapatnya berapa sisa harta. Dalam bahasa Arab namanya asobah. Nanti kita kasih rumus ain. Asobah. Asobah. Asobatun. Asobatun. Ini nanti simbolnya ain atau sisa harta. Ini udah simbol apa ya yang sudah disepakati dalam ilmu warisan. Nah, kalau ada ain berarti asobah atau sisa harta. Nah, itu putra. Jadi putra nggak ada dapat bagian tertentu dalam syariat. Dia dapat sisanya. Tapi kalau putri dapat, dia bisa dapat 2/3, setengah, ataupun dapat sisa harta bersama putra jika ada putra. Oke. Ya. Ya, benar. Termasuk yang fardu. Benar. Kalau nggak ada, dia masuk ke yang sisa harta. Jadi nggak bisa tiba-tiba, aku dapat setengah katanya, nggak bisa. Kan ada saudarimu. Atau kami dapat 2/3, nggak bisa, ini akan liben. Kalian dapatnya sisa harta. Kalau nggak ada ini baru kalian dapat 2/3. Tapi kalau ini masih hidup, aku kalian kemanain katanya. Oke, dapat sisa harta dia. Makanya ibn tetap dapat lebih besar dia. Kecuali ibn nggak ada, baru mereka 2/3 harta. Banyak toh 2/3. Tapi ketika ibn ada, ibn yang lebih besar. Apa hikmahnya? Syariat mengatakan karena laki-laki itu menanggung nafkah. Jadi laki-laki duitnya duit orang lain sebenarnya kan, singgah aja di kantongnya sebentar aja. Bagi-bagi tadi kan gitu. Kalau perempuan nggak, duitnya duit dia sendiri. Dia nggak ada kewajiban nafkah. Oh, itu nanti kita bicara cucu sebentar lagi. Kita bicara cucu. Kapan cucu bisa dapat? Nah, kan gitu. Kapan cucu bisa dapat? Ada nanti saatnya kita bicara cucu, insya Allah. Sabar. Misalnya nggak ada ibn, bagilah mereka. Kalau misalnya kebetulan 2 orang tok, ya sepertiga jadinya. Dapat. Misal banyak anak perempuan semua, dia kan buat astagfirullah. Dia pengen anak laki-laki kan gitu kan. Nikah lagi perempuan semua kan gitu kan. Ya 2/3 lah semuanya. Bagi-bagi lah orang tuh. Nikah lagi dia kan gitu. Kan gitu ya. Bintun lagi dapat nikah lagi kan gitu ya. Kan banyak anaknya ini laki-laki misalnya kan gitu ya. Gitu ya. Banyak 2/3 itulah bagi-bagi mereka semua bintun itu. Kalau misalnya ada ahli warisnya kayak gini dapat. Kalau misalnya qadarullah cuma bintun tok, maka itu nanti namanya rod namanya. Nah, itu di halaman terakhir. Sisanya itu bisa dibalikkan lagi kepada mereka. Nanti pembagiannya kita ubah namanya tashih. Enggak. Masih ada paman ya, paman dapat nanti sisa hartanya ke paman. Jadi misal 2/3, kemudian ditinggalkan paman tok misalnya gitu. Ya sisa hartanya kepada si paman 1/3-nya. Tapi kalau qadarullah nggak ada sama sekali lagi, maka rod namanya. Udah dibagi kepada mereka, nanti balik lagi pembagiannya kepada mereka. Jadi sahamnya nanti kita koreksi sehingga pembagiannya habis. Nanti di halaman terakhir nanti insya Allah
Itu dia pembagian. Bagaimana kalau sisa? Bagaimana kalau lebih? Ada lebih, kasusnya banyak, kasusnya lebih. Setelah dibagi seper, hartanya habis. Atau bahkan minus hartanya. Nah, nanti ada aul namanya. Aul itu nanti dikembalikan lagi ke saham atas sehingga mengurangi semua bagian harta. Nah, nanti ada metode pembagiannya. Oke. Ini semua. Enggak. Tomboy tetap perempuan. Tetap perempuan. Yang muskil itu kan memang dari awal dia punya 2 jenis kelamin dan nggak ada yang dominan. Itu Bapak lebih tahu karena Bapak dokter. Kalau kami cuma baca buku-buku agama aja nih Pak ya kan. Bapak yang ngadepin langsung ini kelamin kok 2 gitu. Ada ya Pak ya? Ada ya kayak gitu. Ya biar kalau dalam buku itu kita ditunggu sampai mana yang dominan ketika dia balik gitu Pak. Betul ya Pak ya? Oh iya mantap gitu memang. Oke? Clear? Kita bahas cucu bisa? Masih apa? Masih fresh. Tadi seruput kopinya bisa dapat asupan energi. Hah? Gigi 4 nih. Masih dikit. Ada kopian nanti, tenang. Sekarang kita ke cucu. Siapa yang nanya cucu tadi? Ibn. Nah, ibn itu bisa memiliki ibn lagi. Ibn namanya. Kalau 2 ibn namanya. Kalau 3 salah satu ibn abna. Kalau 4 arba atau abna ibn. Nah itu ya. Nah itu istilah-istilah syar'inya nanti kita Indonesiakan aja, nggak apa-apa kalau misalnya belum paham. Baik. Nah ibn ini ya bisa punya anak namanya ibn alias cucu laki-laki. Kalau ibn punya anak lagi, istilahnya apa? Ibn. Nah, itu dia. Cicit namanya ya. Oke, baik. Oke. Ya, jadi cucu dan cicit lah kita katakan di sini. Kita apa namanya? Kita koreksi di situ. Cucu dan cicit lah ya. Oke. Siapa cucu yang sah dari mayit? Cucu yang sah dari mayit adalah cucu dari jalur laki-laki. Jadi ibn itu yang sah. Itu yang nanti apabila generasi ibn nggak ada, mereka bisa dapat harta. Ibn. Oke, kemudian anaknya bintun. Jika si bintun ini punya ibn. Oke. Kemudian suatu ketika mayit meninggal dunia dan tidak meninggalkan semua generasi anak udah meninggal semuanya. Siapa yang dapat harta? Iya, ini yang dapat. Ibn. Ini namanya ibnul bint namanya. Ini nggak dapat. Di jalur perempuan putus. Ini juga tidak dapat. Ibn yang dapat. Dan seterusnya ke bawah. Ibn dapat sisa harta sama seperti ibn. Jadi ibn ini mewakili posisi ibn ketika ibn nggak ada. Kakek meninggal dunia, anaknya meninggal duluan semuanya. Ada cucu yang dapat. Tapi dengan syarat anaknya meninggal dunia semuanya. Kalau masih ada generasi anak yang laki-laki, bawah nggak dapat. Cucu laki-laki mendapat bagian apabila tidak ada anak keturunan laki-laki di atasnya yang lebih dekat dengan mayit. Ya. Artinya apa? Artinya bisa jadi ketika seorang kakek meninggal dunia, ada lagi ibn di sini. Nah, kan gitu. Ada lagi ibn di sini. Ibn cicit juga kan gitu. Meninggal dunia. Siapa yang dapat?
Siapa yang dapat? Iya, yang itu yang dapat. Yang ini? Kata aku anak laki-laki dari anak laki-laki, kata dia. Iya, itu dia. Gak dapat. Nah, yang dapat apa? Ini dia yang dapat. Gitu. Dan ketika semuanya hidup semuanya. Gak ada yang meninggal. Hidup semuanya. Hidup semuanya. Wah, hidup semuanya. Mayit meninggal dunia, meninggal dunia. Oke? Dalam kasus ini siapa yang dapat? Iya, yang dapat ini. Ini dapat. Ini dapat apa enggak? Enggak dapat. Masih ada generasi anak yang enggak dapat, cicit enggak dapat. Pinter. Ibn meninggal. Ada Bintun. Siapa yang dapat? Bintun dapat berapa? Iya, nggak ada Ibn. Mereka dapatnya 2/3. Kemudian siapa lagi yang dapat? Ini dapat apa enggak? Enggak. Ini dapat enggak? Enggak. Ini dapat enggak? Enggak. Siapa yang dapat jadinya? Ini. Berapa dapatnya? Sisa harta. Ini dapat enggak? Enggak dapat, masih ada yang di atasnya. Gitu caranya. Sisa harta dapat ain asobah ya. Sudah saya katakan ain, kalau ain asobah ya. Gitu. Berarti supaya dapat pembagian sesuai dengan hukum Islam adalah ketika mereka semua dalam kondisi hidup. Benar, mereka dengan syarat mereka hidup ketika mayit meninggal dunia. Nah, itu dia syaratnya. Iya, aku kan cucu juga katanya kan gitu. Enggak kalian hargain aku, gitu ya kan? Ayo udah mamamu hidup aja kok nggak dapat gitu, apalagi mama udah meninggal gitu kan gitu. Oh, itulah dia salahnya. Itulah kita harus pencerahan seperti ini supaya umat paham. Kamu tuh nggak berhak. Kalau kamu dikasih nanti kamu menzalimi hak orang lain loh. Menzalimi hak orang lain itu panjang urusan hari kiamat loh, kan gitu kan gitu. Kan gitu. Kamu mungkin aja nggak garong harta sana sini merampas harta orang. Tapi kalau hak orang diserabut seperti ini sama juga. Nanti urusan harta di hari kiamat gelap lah pokoknya gelap. Oke. Bentar nih, Pak Guru Matematika ini. Ngeri di sini ada pakar hukum ya kan, ada guru matematika, ada kedokteran mula lagi. Saya ngomong mula di sini ya kan. Gimana Pak? Iya. Oh iya, harusnya ketika meninggal dunia itu langsung dibagi dia. Ketika meninggal dunia itu siapa yang masih hidup itu dia yang dapat gitu. Jadi kalau misalnya belum terbagi juga harus diselusuri dulu. Ketika si kakek meninggal, siapa yang hidup? Maka kita akan dapatkan siapa yang terhalang. Nah gitu. Jangan kita zaman sekarang dia, aku kan cucunya katanya. Tapi ketika kakek meninggal dunia, bapakmu masih hidup gitu. Nah gitu. Nenek, mama apa masih hidup, bibimu masih hidup dan lain sebagainya gitu dia. Harus gitu dia, harus ditelusuri. Ketika mayit meninggal dunia, siapa yang posisinya hidup? Nah, gitu. Silakan. Yo, nggak dapat. Nggak dapat dong, asin. Masih hidup. Nah, walaupun dia nggak punya anak, kan gitu. Yang punya anak ini saudaranya. Dia sebatang kara nggak punya anak, tapi dia yang dapat. Nggak ada ceritanya ini dapat kalau dia masih ada. Ini mereka jadi asobah jadinya. Mereka bagi lidzakari mithlul hadzil unsayyain. Oke. Bang Dian. Kalau harta tersebut Ustaz, warisnya itu dalam proses mau pembagian, tapi berjalannya waktu itu sebelum terjual harta tersebut tuh ada ahli warisnya meninggal tuh Ustaz. Apakah itu termasuk dapat bagian atau tidak Ustaz? Dapat. Dia meninggal berarti nanti setelah dikasih pembagian, terjual kan, dapat pembagian.
Berarti habis itu dia bagi-bagi harta lagi kepada ahli warisnya dia. Nah, gitu. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi kita menyelesaikan dua kasus, kita selesaikan. Kasus pertama dulu, si mayit ini ketika si fulan meninggal dia hidup. Berarti dia dapat nih bagian. Kita selesaikan dulu dia, baru dia kita selesaikan pula. Dia meninggal, siapa yang ditinggalkannya, kita bagikan dulu lagi gitu. Maksudnya istri Ustaz ya? Iya. Misalnya anak mayit tadi perempuan semua. Anak-anak perempuan semua, 3 kan? Tiga. Kemudian sebelum Ya, silakan. sebelum tinggal lagi nih anak yang 3 ini. Oh, oke. Ya, kemudian tapi di antara salah satu anak yang perempuan tadi itu ada anak laki-laki. Berarti 3 Cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki. Tapi yang lainnya cucu perempuan. Gimana? Tunggu. Makanya kalau meninggal tuh langsung dibagi. Jangan dulu siapa yang masih hidup. Susah kan? Dari mama nih kan? Iya, mama semua. Nanti Anda suruh maju itu nanti. Siapa yang masih hidup, siapa yang belum hidup? Yang udah meninggal. Mana? Saya itu semua. Bintun 3. Enggak ada Iben. Nah. Ini pertanyaan Bapak ini membuat. Terus. Kemudian dari pintu tadi punya anak lagi mereka. Iben. Satu. Dari Bintun anaknya Iben. Enggak dapat. Misalnya tinggal yang ketiga anaknya tadi, tapi siapa yang belum tinggal? Enggak loh. Yang jenazah ada. Anaknya 3, yang 2 meninggal. Tiga Yang meninggal. Oh, berarti sebelum meninggal sudah keturunan. Iya. Ada keturunan. Ada cucunya berarti. Cucunya lagi. Baru ada lagi yang perempuan di sana. Itu pembagian gimana? Cucu dari anak laki-laki apa anak perempuan? Enggak dapat. Dia nggak ada anak laki-laki. Itu tadi pintu pertama. Iya. Ini awalnya si mayit tadi belum meninggal. Dia punya anak. Nah, udah. Anaknya Bintun kan? Betul. Bintunnya punya Iben kan? Iben. Nggak dapat. Mau meninggal mau nggak meninggal si Bintunnya nggak dapat dia. Cucu Iben nggak dapat. Yang dapat sini Iben. Nggak bisa Iben bin. Kemana? Ke yang ada lah ya, ke yang masih hidup. Jadi di rot lagi atau di balik yang siapa yang ada lah di apa? Nanti ada Zawil Arham bisa dapat kalau misalnya nggak ada, nggak ada sama sekali yang kita katakan di halaman 5, 6, 4. Halaman 4 itu nggak ada semuanya. Nah, nanti ada ketentuan Zawil Arham. Ada kerabat, walaupun dia jauh, tapi nanti akan diatur perinciannya nanti di kitab ini. Kalau memang nggak ada babar bles di sini, maka Zawil Arham, kerabat dapat. Ustaz, contoh yang seperti tadi, anaknya Sabar ya bang. perempuan 3, 3. anak laki-laki 3. Anak laki ketiga, oke. Iya. Karena konflik keluarga, Aduh. warisan itu tidak terjual sampai 2 anak laki tadi meninggal. Ini udah contoh kasus sebenarnya nanti. Ya nggak apa-apa lah. Terus macam ya. Itu gimana Ustaz? Yang 2 anak laki-laki ini apakah ibu ini dapat nggak? Kita menyelesaikan 3 kasus berarti nanti. Setelah kita bagi ini sesuai dengan posisi ketika dia masih hidup, dapat ini berarti yang ini nanti kita selesaikan lagi dengan siapa yang ditinggalkan ketika dia meninggal dunia. Itu kita punya 3 kasus nanti jadinya. Kasus ini kita selesaikan dulu. Kasus ini baru kita selesaikan dengan siapa yang ditinggalkannya. Kasus ini kita selesaikan dengan siapa yang ditinggalkannya. Pisah-pisah dia kasusnya. Gitu. Makanya cepat-cepat jangan sampai ada yang meninggal lagi nanti payah kasusnya bertumpuk-tumpuk. Bang Alif tadi silakan. Di saat mayitnya mati, Saat mayit mati. Iya, masih hidup. Anak perempuannya? Dapat. Warisan siapa? Oh, itu dia sama dengan ini berarti kasusnya kasus bertumpuk ini kasusnya. Kasus ini diselesaikan sampai si ini dapat haknya karena ini hidup ketika ini mati. Baru kita selesaikan kasus ini ketika dia mati siapa yang hidup untuk mendapatkan warisannya gitu. Iya gitu. Tapi dia secara langsung nggak dapat yang dari sini. Pembagian ini hanya berhenti pada bintun. Si inilah dapat dari kasus inilah dia baru dapat ke bawahnya. Itu kasus bertingkat juga ini, banyak kali kasus bertingkat ini. Bisa silakan Mbak.
Ya. Dari segi lagi Oh, jangan lari jauh-jauh. sekiranya misalnya dari hidup masih hidup orang tua dia menggunakan misalnya di satu rumah itu rumah dia buat itu sertifikat atas nama semua anaknya. Oh. Semua anaknya termasuk dia untuk pernyataan bahwa itu milik bersama. Oh. Boleh nggak itu? Karena dia sepertiga misalnya. Iya benar. Nah, ujung-ujungnya ketika dia milik bersama, maka harus sesuai syariat ya. Ketika dilakukan penjualan atau Akhirnya si orang tua meninggal, pembagian gimana? ketika meninggal, maka harusnya mereka dapat pembagian yang asobah tadi. Laki-laki mendapatkan 2 bagian. Bagi saya, karena untuk hidup dia buat atas nama semua anaknya dan masih disebut terdaftar bahwa ini milik bersama. Oh, masih hidup. Kalau masih hidup, dia sebenarnya jatuhnya hadiah, apalagi sudah disertifikat sama dia Kalau kan. orang tua yang meninggal, itu gimana? Itu udah milik mereka ketika masih hidup. Itu bukan harta warisan berarti. Tapi kan saya bilang bahwa saya pembagian tak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat. Nah, wasiat. Wasiat itu kalau aku nanti meninggal, itu hartanya sedekahkan ke sini ya, atau kasihkan sama sini. Pembagian boleh aja kalau masih hidup dia bagi hadiah benar, tapi Rasulullah mengatakan, apakah anakmu yang lain lagi dapat ini juga? Kata sahabat itu enggak, maka aku tidak menyaksikan persaksian yang tidak adil, kata Nabi. Jadi artinya ketika kita bagi hadiah kepada satu anak, maka anak yang lain harus dapat juga. Nah, gitu. Jadi Nabi katakan kalau pembagian hadiah itu harus adil. Sama semua harta, semua anak, sama semua istri. Oke, 2 menit lagi. Saya punya kakek. Oh, ini udah konsultasi, ini hari kedua. Bahasanya aja tuh saya punya kakek. Udah kasus nanti ini. Nanti kita gak selesai ini. Iya, hari kedua itu saya punya kakek. Udah panjang ini. Pak Yogi punya kakek apa nggak banyak nanti kasusnya. Oke. Oke, kayaknya sudah capek ya. Kita lanjut setelah makan siang insyaallah taala ya, kita salat berjamaah di masjid ini, nanti mudah-mudahan bisa lebih fresh lagi. Kita akan lanjutkan sampai ke udah latihan praktek nanti insyaallah. Nah, setelah ini nanti ada latihan praktek, jadi biar fresh nanti akan saya ulangi sedikit. Nanti masuk latihan praktek, baru masuk ke bapak, ibu, kakek dan nenek. Untuk hari ini cukup di situ, nanti kita sampai ke bapak, ibu, kakek dan nenek. Kita lanjutkan berikutnya di hari besok insyaallah taala. Oke, cukup ikhwafillah? Cukup ya? Baik. Konsumsinya udah ada? Oh, masih diambil? Oh. Oke. Oh gitu. Oke. Hah? Oh gitu. Ya. Oke, kita istirahat dulu ya, break ya, karena mungkin ada yang mau kamar mandi, mau selanjutnya dan sebagainya. Insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat zuhur pukul 1.30 insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.